Tutorial kali ini kita akan membuat sebuah roda seperti ini. Nah, ini adalah sebuah roda yang nantinya akan kita buat, dan roda ini akan kita assembly atau kita rakit pada mainan mobil yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, untuk itu pertama-tama kita akan buat bagian velgnya, lalu setelah itu kita akan buat bagian ban. Nah, pertama-tama kita harus buka sebuah file baru. Kita pilih template-nya adalah yang metrik, kita create. Nah, setelah itu kita tidak lupa kita harus selalu memilih work plane yang akan kita gunakan untuk melakukan sketching. Nah, kita akan gunakan perintah revolve. Sebelumnya kita harus membuat referensi sebuah sketch, yang sketch tersebut adalah profil dari objek yang akan kita revolve. Pertama-tama kita membuat sebuah sumbu yang mulainya berada di titik pusat sistem 0,0. Kita akan buat sumbu tersebut seperti ini. Nah, untuk membuat garis sumbu, maka kita rubah jenis garis. Di dalam inventor terdapat 3 buah jenis garis. Yang pertama adalah garis continue line seperti ini. Yang kedua adalah construction line. Construction line itu kalau kita ubah garis tersebut jadi construction, maka ini akan menjadi garis putus-putus. Dan yang ketiga adalah garis center line. Cara merubahnya, kita klik garisnya dan kita klik center line. Nah, maka terlihat garis center line. Nah, setelah itu kita memulai dengan melakukan sketching. Kita lakukan sketching dari sini ke atas. Kita buat sebuah sketch seperti ini, naik ke atas sini, ke sini, dan seperti ini. Kita turun ke bawah dan kita kembali lagi ke titik yang semula. Nah, ini adalah sebuah sketch profil velg itu. Nah, setelah itu kita berikan constraint. Pertama, constraint dimension. Ini adalah garis ini, kita beri dimensi 7. Nah, sebelumnya kita juga harus buat nah, apabila kita memberi dimensi sebuah sketch yang ada garis sumbunya, maka secara otomatis apabila kita klik objek ini dan garis sumbu, maka dimensi tersebut akan menjadi dimensi diameter, karena garis center line itu akan menganggap setiap sketch yang diberi dimensi antara garis center line dan garis continue, maka dianggap adalah sebuah diameter. Kita gunakan diameter di sini 2 mili, dan juga untuk yang atas dengan sketch ini kita gunakan 28. Kita gunakan ini dan ini, ini dan ini 8. Kita samakan garis ini dengan garis ini sehingga panjangnya sama. Terus kita beri dimensi ini 5. Kita buat sebuah kolinier, jadi garis ini akan selalu sejajar. Sekarang kan garis bisa tidak sejajar, maka kita gunakan kolinier ini dan ini. Terus kita beri dimensi ini dengan ini.
0.5. Kita gunakan ini dan ini sama dengan ini. Nah, kita juga bisa mereferensikan sebuah dimensi ke dimensi yang sebelumnya. Kita bisa, apabila kita buat dimensi ini, kita mau dimensi ini sama dengan dimensi ini, maka kita klik, maka di situ ada parameter D7 yang artinya D8 adalah sama dengan D7. Apabila kita rubah ini umpama 0,6, maka di sini juga otomatis berubah 0,6. Kita kembalikan lagi 0,5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan samakan titik pusat awal ini dengan garis ini. Maka kita gunakan coincident constraint titik ini 00 dengan garis ini, maka dia akan sejajar. Setelah itu kita tambahkan dimensi lebar ini adalah 2 mili. Kita juga buat dimensi ini terhadap ini adalah 22, dan ini dengan ini itu adalah 5, dan sudut terakhir ini dengan ini adalah 6 derajat. Nah, seperti ini. Nah, garis sumbu yang pertama kali kita buat tadi, center line, ini panjang garisnya masih belum mengikuti daripada objek ini, maka kita bisa samakan secara vertikal dari titik pusat ini dengan titik ini. Kita gunakan coincident titik ini dan titik ini, maka dia akan sama posisinya. Nah, selanjutnya kita juga akan samakan posisi ini, masih bisa bergerak, berarti masih ada two dimension need untuk menjadi fully constraint. Kita samakan posisi titik ini dengan titik ini, dan juga kita berikan dimensi sudut. Di sini kita berikan 45 derajat. Oke. Sketch ini sudah fully constraint, maka sudah siap untuk dilakukan revolve. Setelah itu saya klik finish sketch. Nah, pada saat kita sudah memiliki sketch dengan garis sumbu, maka pada saat kita klik revolve, otomatis dia akan jadi sebuah objek atau solid revolve tanpa kita menentukan di mana profil maupun aksisnya, karena dia akan, inventor akan secara otomatis membaca. Nah, tetapi di sini juga kita masih bisa kontrol revolve-nya. Kita bisa drag posisinya. Seandainya kita hanya ingin melakukan revolve setengah, maka kita bisa atur sudutnya. Kita juga bisa gunakan symmetrical seperti ini. Seperti ini. Dan juga di sini ada asymmetric. Asymmetric artinya kita bisa atur dari sisi sebelah sini maupun dari sisi sebelah sini. Nah, tapi dalam kasus ini kita gunakan revolve apabila kita akan full revolve atau full revolve, kita pilih di sini ada full. Setelah itu kita oke. Maka jadi sebuah velg. Setelah itu kita akan tambahkan variasi di dalam velg itu. Kita buat sebuah sketch di permukaan ini. Kita klik, kita create sketch, dan kita buat sebuah polygon. Kita klik polygon. Di situ ada dua buah option. Yang pertama adalah inscribe dan yang kedua adalah circumscribe.
apabila inscribe, kita pilih di sini adalah inscribe, jumlah sisinya 6. Saya buat di sekitar sini, saya klik. Nah, setelah itu kita beri dimensi. Tidak lupa poligon ini masih bisa bergerak, maka dia perlu diberikan kesejajaran terhadap titik pusat, vertical alignment ini dan ini, maka dia hanya bisa bergerak naik turun. Kita juga bisa melihat sebuah sketch, apakah sketch tersebut sudah fully constraint. Pertama dari dimensi ini, yang kedua di sini ada, apabila kita klik kanan dari objek ini, maka di sini ada show all degrees of freedom. Nah, ini adalah derajat kebebasan, artinya ini kita masih bisa gerakkan sketch tersebut. Nah, kita coba apabila sketch tersebut kita berikan dimensi. Kita beri dimensi titik pusatnya dengan titik pusat ini. Kita ambil angka 8 dan kita berikan sisi horizontal. Di sini kita ambil horizontal. Nah, di situ adalah sisi horizontal. Maka kita harus beri dimensi kembali, yaitu dari titik pusat ini ke ini, bagian sini 2. Nah, anak panah tadi otomatis hilang karena sketch ini sudah fully constraint. Apabila sketch ini sudah fully constraint, maka degree of freedom sudah tidak mengindikasikan adanya sketch tersebut dapat bebas bergerak. Kita bisa hide all degrees of freedom. Mungkin jaraknya saya rubah ke 6,5 supaya posisinya berada di tengah, dan ini 2,5 sepertinya cukup. Ini 7 ya. Oke, kita lihat proporsional. Maka saya klik finish sketch dan selanjutnya saya gunakan perintah extrude untuk melakukan melubangi dari posisi feature yang sudah ada. Saya pilih cut dan saya pilih all. Oke. Nah, selanjutnya saya akan gunakan perintah pattern. Di sini ada circular pattern. Saya klik, saya pilih feature. Feature-nya adalah titik segi 6 ini. Rotation axis, saya pilih lingkaran ini. Nah, maka ini akan terpattern seperti ini. Apabila kita OK, maka file tersebut akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya saya tambahkan sedikit fillet di sini untuk ini dan ini. Ya, saya berikan fillet dengan value 2. Dan juga saya tambahkan sebuah grooving di sini, dan di sebelah sini fungsinya adalah untuk memposisikan ban tersebut supaya dapat mencengkram di velgnya. Nah, saya pilih sebuah sketch, plane berada di plane ini. Oke. Create sketch. Tidak lupa saya selalu gunakan slice graphic, dan saya gunakan project cut edge untuk menampilkan sketch yang sudah ada. Setelah itu saya buat rectangle sebelah sini dan rectangle di sebelah sini. Saya mau kedua rectangle tersebut sama lebar, jadi saya klik ini dan saya klik ini, maka akan sama. Selanjutnya saya beri dimensi rectangle tersebut ini 0,5, dan juga saya gunakan collinear
posisi ini dan posisi ini sama, ini dan ini sama. Lalu saya berikan dimensi dari sini ke sini, saya samakan dengan lebarnya dan juga dimensi ini dan ini 0,75. Oke, setelah itu kita finish CAD dan kita lakukan revolve sekali lagi di profil ini dan juga satu lagi di profil ini. Kita pilih yang cut dan kita pilih aksis. Nah, untuk aksis tadi kita belum memberikan sebuah aksis, maka kita bisa edit lagi sketchnya, kita berikan sebuah garis untuk aksisnya. Jangan lupa pindah ke center line. Nah, itu ada aksis dan kita lakukan revolve profil ini dan profil ini. Aksisnya adalah garis ini. Kita pilih yang cut. Sudah terbentuk. Kita klik OK. Nah, ini adalah sebuah velg dan tentunya kita bisa tambahkan material di sini. Sini ada material, kita assign material. Kita anggap dia sebagai berbahan plastik dan berwarna saya pilih yang chrome polish ya. Nah, ini adalah selesai kita membuat sebuah velg dan nantinya kita akan buat ban yang berada di posisi ini. Selanjutnya untuk membuat ban tidak lupa kita harus save file tersebut.